Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aureis Rahmawati dari kelas akuntansi syariah 18 NIM 18/10/2015. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang peradaban Islam periode Khilafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taim. Nama yang dikenal pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Dan setelah masuk Islam oleh Rasulullah dipanggil Abdullah. Abu Bakar adalah mertua Rasulullah karena putrinya Aisyah diperistri Nabi. Pendek cerita, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang telah berbagi suka dan duka bersama Rasulullah. Kan di Makkah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi, dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Usianya jauh lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun. Kapan khilafah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar ini ditunjuk menjadi khilafah pengganti Nabi itu berdasarkan musyawarah, tidak secara nama langsung ditunjuk itu melalui musyawarah yang diadakan di Thaqifah bin Sa'idah antara orang Ansor dengan orang Muhajirin, mendapat baiat dari mayoritas orang Islam, tetapi tidak dengan Ali bin Abi Thalib, kecuali 6 bulan kemudian. Musyawarah itu berjalan cukup alot, susah, karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar ini mendapat penghargaan yang sangat tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Penunjukan Abu Bakar ini menjadi khilafah dapat menyelamatkan umat Islam dari krisis yang sangat genting karena munculnya orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar bertindak tepat memerangi mereka sampai kembali kepada jalan yang benar. Itu sebabnya Abu Bakar dikenal sebagai khilafah penyelamat yang yaitu kebijaksanaan pengurusan terhadap agama. Timbulnya orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Nah, di sini dilakukanlah itu perang yang namanya perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan, yaitu kebijaksanaan kenegaraan. Kekuasaan yang dijalankan masa khilafah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terpusat pada pemimpin yaitu sosial dan ekonomi, sebuah lembaga yang mirip dengan Baitul Mal. Di dalamnya itu dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sodako, ghanimah, dan lain-lain. Modifikasi Al-Quran. Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Thabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan ditulis yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, yaitu pembebasan dan penyebaran Islam. Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia.
yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum misi ini terselesaikan. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Hirah di tahun 600. Selanjutnya yaitu wafatnya Khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Khilafah Abu Bakar meninggal pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi di Madinah. Pada usia 63 tahun, Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah SAW. Di saat Abu Bakar wafat, barisan depan pasukan Islam sedang mengecam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Beliau lahir dari seorang wanita yang bernama Hamtanah binti Hisham. Lahir 584 Masehi di Makkah, Jazirah Arab. Umar bin Khattab wafat 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Gelarnya yaitu Al-Faruq, yang artinya pemisah antara yang benar dan yang batil, Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Beliau adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat melalui penunjukan, semacam surat wasiat yang dititipkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an melalui juru tulis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini cukup mendefinisikan makna kata istahlafa, yang artinya meminta untuk menjadi khilafah pemimpin. Hal itu dilakukan khilafah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam tersendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak pertikaian yang ada di antara mereka yang membuat umat Islam tidak stabil, sehingga pengembangan Islam akan terhambat. Yang pertama yaitu kebijaksanaan pengurusan terhadap politik. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama Makkah, Madinah, Syriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi, yaitu kebijaksanaan pendidikan. Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Yang ketiga, sosial dan ekonomi. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang dan membuat tahun Hijriyah, dan menghapuskan zakat bagi para mu'allaf. Yang keempat yaitu menetapkan kalender Islam yang dimulai pada peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dengan 1 Muharram sebagai awal tahun, yaitu pembebasan dan penyebaran Islam. Pertemuan Yamruk yang terjadi di daerah dekat Damaskus. Pertempuran Yamruk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 Masehi. Penaklukan Qadisiyah yang terjadi pada tahun 14 Hijriah di Sungai Furat bermula saat Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang utusan untuk menemui para raja Persia
bermaksud mengajaknya untuk masuk Islam. Ini merupakan salah satu strategi jitu yang mengajak seorang raja masuk Islam. Selanjutnya yaitu wafatnya Khilafah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau sering disebut dengan Abu Lu'lu, budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawan yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.